Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Nasra Lestari, rekan saya Iksan Padilla, dan Wilandani Hidayat. Di sini kami akan menjelaskan mengenai proses perumusan dan pengesahan Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia. Tugas ini diberikan oleh Bapak Riki Ahmad selaku dosen dari mata kuliah Pendidikan Pancasila. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses atau sejarah perumusan Pancasila. Menjelang tahun 1945, Jepang mengalami kekalahan di Asia Timur Raya. Banyak cara yang dilakukan oleh Jepang untuk menarik simpati, khususnya kepada bangsa Indonesia. Salah satunya adalah janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Hal tersebut diucapkan pada tanggal 7 September 1944 oleh Perdana Menteri Kaiso Jepang. Selanjut ada pembentukan BPUPKI. Jepang meyakini bangsa Indonesia tentang kemerdekaan yang dijanjikan dengan membentuk suatu badan, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Badan ini dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Chosakai. Jenderal Kumaki Chiharada atau Komandan Pasukan Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 mengumumkan pembentukan BPUPKI ini, dan pada tanggal 28 April 1945 diumumkan pengangkatan anggota BPUPKI. Upacara peresmiannya dilaksanakan di Gedung Chousang-i di Pejabon, Jakarta. Sekarang gedung tersebut menjadi Gedung Pancasila. Ketua BPUPKI saat itu ditunjuk oleh Jepang adalah Dr. Regiman Widyo Diningrat, wakilnya yang dipilih langsung oleh orang Jepang yaitu Ichiba Ngase, dan sebagai sekretarisnya yaitu R.P. Suroso. Jumlah anggota BPUPKI pada saat itu ada 63 orang yang mewakili hampir seluruh wilayah Indonesia, ditambah 7 orang tanpa hak suara. Selanjutnya kita masuk ke masa persidangan pertama BPUPKI. Setelah terbentuk BPUPKI, segera mengadakan persidangan. Masa persidangan pertama ini dimulai pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada masa persidangan ini, BPUPKI membahas rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Pada persidangan, dikemukakan berbagai pendapat tentang dasar negara yang akan dipakai oleh Indonesia merdeka. Pendapat tersebut disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Selanjutnya ada pendapat yang disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin. Mr. Muhammad Yamin menyatakan pemikirannya tentang dasar negara Indonesia merdeka di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Pemikirannya diberi judul Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Indonesia. Mr. Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka yang intinya yaitu pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Selanjutnya ada pendapat yang dikemukakan oleh Supomo. Mr. Supomo mendapat giliran mengemukakan pemikirannya di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945. Pemikirannya berupa penjelasan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia merdeka. Negara yang akan dibentuk hendaklah negara integralistik yang berdasarkan pada hal-hal diantaranya pertama, persatuan, kedua, kekeluargaan, ketiga, keseimbangan lahir batin, keempat, musyawarah, kelima, keadilan sosial. Selanjutnya ada pendapat dari Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mendapat kesempatan untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka.
Pemikirannya terdiri atas 5 asas, diantaranya yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme atau pri-kemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Kelima asas tersebut diberinya nama Pancasila sesuai saran teman yang ahli dalam bahasa. Untuk selanjutnya, setiap tanggal 1 Juni selalu kita peringati sebagai Hari Lahir Pancasila. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan kita, yaitu Saudara Wildan. Silahkan. Oke, berikut saya akan menjelaskan tentang masa persidangan kedua tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Masa persidangan pertama BPU PKI berakhir, tetapi rumusan dasar negara untuk Indonesia Merdeka belum terbentuk. Untuk itu, BPU PKI membentuk panitia perumusan dasar negara yang beranggotakan 9 orang. Berikut adalah tugas panitia 9 adalah untuk menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia Merdeka. Berikut adalah anggota panitia 9. Insinyur Soekarno selaku ketua, Abdul Qahar Muzakir, Dr. Anas Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Abi Kusno Cokro Suryo, dan A.A. Maramis. Pada tanggal 22 Juli 1945, MR Muhammad Yamin berhasil merumuskan dasar negara Indonesia Merdeka yang diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Center. Dan berikut di samping adalah Piagam Jakarta. Dan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, BPU PKI mengadakan sidang kedua yang membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Untuk itu dibentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Berikut orang yang merumuskan rancangan UUD. Ketua MR Soepomo dan beranggotakan Wongso Negoro, Ahmad Subarjo, Singgih, Haji Agus Salim, dan Sukiman. Pada tanggal 15 dan 16 Juli 1945 diadakan sidang untuk menyusun UUD berdasarkan hasil kerja panitia perancang Undang-Undang Dasar. Dan pada tanggal 17 Juli 1945 dilaporkan hasil kerja penyusun UUD dan laporan diterima sidang pleno BPU PKI. Berikut pembentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPU PKI dibubarkan Jepang. PPKI dalam bahasa Jepang Dokritsu Junbi Inkai. PPKI beranggotakan 21 orang yang melapisi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dan berikut adalah perwakilan dari Jawa 12 orang, perwakilan dari Sumatera 3 orang, perwakilan dari Sulawesi 2 orang, perwakilan dari Sunda Kecil 1 orang, dan Maluku serta penduduk Cina. Pada tanggal 18 Agustus 1948, anggota PPKI bertambah menjadi 27 orang. Ketua PPKI Insinyur Soekarno, Wakil Muhammad Hatta, Penasihat Ahmad Subarjo, dan anggota MR Soepomo, Dr. Anas Rajiman Mudjodiningrat, RP Suroso, Sutarjo, Ki Haji Abdul Wahid Hashim, Ki Bagus Hadi Kusumo, Oto Iskandardinata, Suryo Hamijo, Abdul Qadir, Puroboyo, Yapciwan Bing, Latuhar Hari, Dr. Anas Amir, Abdul Abbas, Tuku Muhammad Hasan, Hamdani, Samratulangi, Wiranata Kusuma, Ki Hajar Dewantara, Kasman Singodi Mejo, Sayuti Melik, Iwan Kusuma Sumantri, Andi Pangeran, dan 1 Gusti Ketut Puja. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengesahan Pancasila sebagai ideologi negara. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Pada sidang PPKI ini membahas konstitusi negara Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, serta lembaga yang membantu tugas Presiden Indonesia.
Namun, sebelum sidang dimulai, Bung Hatta dan beberapa tokoh Islam mengadakan pembahasan sendiri untuk mencari penyelesaian masalah kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Pada kalimat tersebut, tokoh-tokoh Islam yang membahas adalah Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimejo, Kiai Haji Abdul Wahid Hasim, dan Teku Muhammad Hasan. Mereka perlu membahas hal tersebut karena pesan dari pemeluk agama lain dan terutama tokoh dari Indonesia bagian timur yang merasa keberatan dengan kalimat tersebut. Mereka mengancam akan mendirikan negara sendiri apabila kalimat tersebut diubah. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, dicapailah kesepakatan untuk menghilangkan kalimat tersebut dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Dan didapatilah hasil sidang pertama PPKI, yaitu pertama, menetapkan dan mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Yang kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia sebagai badan musyawarah darurat. Dan yang terakhir, fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada sidang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang kedua, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang ketiga, sebagai pandangan hidup. Yang keempat, sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi negara sering disebut sebagai ideologi politik karena terkait dengan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang tidak lain adalah kehidupan politik. Pancasila adalah ideologi negara, yaitu gagasan fundamental mengenai bagaimana hidup bernegara milik seluruh bangsa Indonesia, bukan ideologi milik negara atau rezim tertentu. Ketentuan ideologi Pancasila tergantung pada kualitas 3 dimensi yang dimiliki oleh ideologi itu. Ada 3 dimensi ideologi, yaitu dimensi realita. Dimensi realita bisa juga mencerminkan realita atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat, di mana ideologi itu lahir atau muncul untuk pertama kalinya atau dari awal kelahirannya. Dan yang kedua, dimensi lidasme. Dimensi lidasme sering disebut juga kadar atau kualitas ideologi yang terkandung dalam nilai dasar, yaitu untuk mampu memberikan harapan kepada berbagai kelompok atau golongan masyarakat tentang masa depan yang lebih baik melalui pengalaman dalam praktik kehidupan bersama sehari-hari. Dan yang terakhir ada dimensi fleksibilitas. Dimensi fleksibilitas adalah kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Pertama, memperkokoh persatuan bangsa karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Dan yang kedua, mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya dan menggerakkan serta membimbing bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Yang ketiga, memelihara dan mengembangkan identitas bangsa dan sebagai dorongan dalam pembentukan karakter bangsa berdasarkan Pancasila. Dan yang terakhir, menjadi standar nilai dalam melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara.